Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah datang di pertemuan kelompok pada siang hari ini, sore hari ini, dan terima kasih buat Simbah Jawa sudah menyediakan tempat dan ukuran-nya untuk kelangsungan pertemuan kelompok pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Simbah sekeluarga dan rezekinya makin lancar. Simbah sehat selalu ya Simbah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi modul keuangan sesi kedua ya Bu. Yang sesi pertama di bulan kemarin masih ingat nggak apa? Membuat catatan prasaja dan membuat anggaran belanja setiap bulan. Ya, sudah dipraktekkan di rumah? Sudah. Bikin reng-rengan pemasukan berapa, pengeluaran berapa gitu Bu? Sudah. Ya, insya Allah nanti selanjutnya dipraktekkan terus ya Bu. Di sesi kedua ini kita akan membahas terkait dengan cermat meminjam dan menabung. Sebelum lanjut ke sana kita tepuk P2K2 dulu ya Bu. Masih ingat ya? Ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, terima kasih. Masih semangat ya Bu? Walaupun sudah sore tapi tetap semangat. Di sini saya mau tanya, ibu-ibu pernah meminjam enggak? Biasanya kalau meminjam di mana? Bank. Ada lagi? Iya, koperasi. Terus di mana lagi? Tempat bema. Oh, bisa. Di tetangga bisa nggih? Iya. Jadi nggak apa-apa Bu, karena biasanya ada kebutuhan mendesak yang dilalah kita nggak punya tabungan atau nggak punya aset, jadi mau nggak mau kita harus berhutang gitu ya. Tapi ada istilahnya ada yang perlu dipertimbangkan sebelum jenengan memutuskan untuk berhutang. Yang pertama, untuk apa biasanya kita meminjam Bu? Biasanya meminjam itu untuk apa? Iya, mendesak biasanya dalam jumlah banyak gitu ya Bu. Bayar piknik sekolah misalnya gitu kan jutaan gitu ya Bu, ke Bali 1.500.000 misalnya, belum sangunya gitu ya Bu ya, untuk kebutuhan yang mendesak biasanya. Nah, jadi sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan yang produktif. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum memutuskan untuk berhutang? Jadi sebelum memutuskan untuk berhutang ada cara lain nggak Bu? Biasanya nggak ada, bisa menggadaikan, bisa kalau yang punya tabungan ambil tabungannya, atau kalau yang punya emas asetnya bisa dijual. Ya, jadi bisa dijual asetnya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berhutang. Yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Jadi misalnya dilalah mau bayar piknik ke Bali 1.500.000, ya pinjamnya 1.500.000 saja, jangan terus pinjamnya 5 juta, kebanyakan gitu ya Bu. Ya, disesuaikan. Yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, ini tergantung dengan pendapatan Bapak Ibu semuanya. Jadi misalnya pendapatannya harian bisa diangsur per hari. Kalau pendapatannya bulanan bisa diangsur per 1 bulan sekali. Yang terakhir, kemana kita dapat meminjam? Tadi sudah disebutkan ya, ada yang di bank, ada yang di koperasi, ada yang di tempat tangga. Nah, ini tempat meminjam ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama di tempat saudara atau kerabat terdekat. Ibu, ada nggak yang pernah meminjam di tempat saudaranya? Butuh jaminan? Ada bunganya? Tapi harus ini istilahnya, iya betul, harus ditepati janjinya, karena berhutang itu ketika kita membayar itu adalah kewajiban. Jadi alternatif yang pertama ketika kita meminjam itu bisa di tempat saudara atau tetangga, tidak ada bunganya, tidak butuh jaminan, bisa dikembalikan kalau sudah ada. Yang kedua, di rentenir atau bank keliling. Kalau di sini istilahnya bank plecet gitu ya. Ada enggak bank plecet di sini? Ada. Butuh jaminan enggak Bu? Tidak, sekarang biasanya cuma KTP langsung cair.
cuman bunganya tinggi ya. Jadi ada kelebihan ada kekurangan. Jadi kalau bisa bank peleset ini dihindari. Yang ketiga, kelompok simpan pinjam PKK atau arisan. Di sini ada nggih Bu arisan PKK? Ada bunganya? Cenderung rendah apa tinggi? Rendah. Butuh jaminan? Ya, jadi alternatif kedua yang bisa digunakan untuk tempat meminjam yaitu di arisan PKK ya, bunganya rendah, tidak butuh jaminan, bisa diangsur setiap bulan. Yang keempat, di koperasi simpan pinjam. Nah, di sini ada enggak koperasi simpan pinjam? Ada, itu di pasar Jondani ya Bu ya. Di koperasi simpan di koperasi simpan pinjam butuh jaminan? Butuh. Bunganya rendah atau tinggi? Cenderung rendah. Biasanya kalau di koperasi itu cenderung rendah dibandingkan dengan di bank gitu Bu. Jadi butuh, kalau di koperasi itu jenengan memang butuh jaminan, tapi bunganya rendah. Kemudian yang terakhir di bank. Di bank ini butuh jaminan dan bunganya tinggi. Jadi dari kelima ini tadi, alternatif yang pertama yang bisa digunakan untuk tempat meminjam yaitu di tempat saudara atau tetangga. Iya. Kemudian ibu-ibu sudah tahu nggih tadi ada tempat meminjam yang baik yang mana, yang harus dihindari yang mana gitu nggih Bu. Untuk materi selanjutnya yaitu cermat menabung. Ibu-ibu ada yang menabung enggak di sini? Ada, sedikit-sedikit di jalengan gitu nggih Bu ya. Lama-lama iya. Kritik-kritik betul nggih sih Mbak. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya di sini ada rencana menabung. Jadi misalnya ibu-ibu punya target atau punya rencana menabung, itu bisa direncanakan. Misalnya di sini contohnya tujuannya membayar uang pangkal SMA. Ada yang anaknya sekolah SMA? Ada. Dilalah suruh bayar 2.400.000 gede kan enggak? Iya. Istilahnya kan keberatan gitu nggih Bu. Nah, jadi bisa dibuat rencana menabung. Jadi di sini nama menabungnya misalnya 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan Bu? 4 bulan. Iya, jadi setiap bulannya ibu-ibu wajib menabung berapa ribu? Iya, 100.000 itu bagi bapak ibu yang penghasilannya bulanan. Setiap bulannya itu nyelengi 100.000. Kalau misalnya ibu-ibu yang gajinya harian, dilalah punya gaji harian, itu berarti ibu menyisihkan berapa ribu? Kalau 100.000 dibagi 30 hari, seharinya 3.300 ya, 3.500 lah istilahnya ditaruh di celengan selama 2 tahun. Tapi rutin itu Bu nggih. Jangan ya kalau taruh celengan terus diutek-utek. Nanti udah 2 tahun iya, tujuannya ini enggak tercapai. Ya itu termasuk rencana menabung. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Di sini juga ada beberapa tempat menabung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tempat menabung. Yang pertama rumah celengan yang tadi saya jelaskan di celengan gitu. Kritik-kritik 3.500 tiap hari. Yang kedua di sekolah anak. Ada yang enggak yang nabung di sekolah anaknya? Ada. Biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Di tempat arisan RT, arisan PKK itu biasanya ada tempat menabung. Nah itu juga bisa dimanfaatkan. Terus kemudian arisan PKK, arisan Dasawisma itu sama nggih tadi. Yang nomor 5 di koperasi ini juga sama, bisa dijadikan tempat menabung. Yang terakhir yang di bank. Ini bank biasanya ada bank macam-macam nggih Bu, bisa di mana aja. Jadi ada beberapa tempat jenengan bisa menabung. Kemudian lanjut ya Bu-ibu. Jadi kesimpulannya stop gali lubang, tutup lubang. Dengan pengendalian uang yang tepat, yang pertama rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Itu yang sesi pertama. Jadi buat anggaran, buat catatan kas harian itu direncanakan dengan keluarga, dengan bapak gitu. Yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Jadi tadi harus menabung setiap hari, disiplin tiap hari nabung ya harus ngeboknya di celengan tiap hari. Yang terakhir, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berhutang. Jadi biar tidak gali lubang tutup lubang. Itu saja ya Bu-ibu materinya dari saya. Ada yang mau bertanya?
Semoga ibu-ibu paham ya yang saya jelaskan tadi. Ya. Bismillah. Masih ingat ya yang sebelumnya bulan kemarin yang uang tidak cukup ya diatur dong gitu. Masih nih kita ya sebentar nanti setelah habis itu kita tutup ya. Ibu-ibu uang tidak cukup ya diatur dong. Terima kasih tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih buat waktunya ya ibu-ibu sudah meluangkan waktu di pertemuan kelompok pada sore hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kelompok sore hari ini. Sampai ketemu di bulan depan. Kita di materi yang ketiga yaitu memulai usaha. Kalau ada salah kata dan perbuatan dari saya mohon dimaafkan ya ibu-ibu. Akhiri kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.